Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia baru menang lawan Vietnam saja berasa juara Piala Dunia. Momen paling bahagia, Shin Tae-yong belum move on dari kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam. Shin Tae-yong berterima kasih kepada Ketum PSSI Erick Thohir, timnas Indonesia bakal kedatangan pemain keturunan lagi. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia dari kami. Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia baru menang lawan Vietnam saja berasa juara Piala Dunia. Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia. Sindiran itu disampaikan usai skuad Garuda sukses mengalahkan timnas Vietnam 2 kali dalam laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, hasil manis diraih pasukan Shin Tae-yong kala 2 kali berhadapan dengan Vietnam pada bulan ini dalam matchday ketiga dan keempat grup F. Kemenangan perdana diraih kala menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 21 Maret 2024. Laga itu dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 1-0. Gol sematawayang itu tercipta lewat aksi Egy Maulana Fikri yang sukses menyambut umpan lemaparan ke dalam ciamik dari Pratama Arhan. Lalu timnas Indonesia menggila saat tandang ke Vietnam pada 26 Maret 2024. Kali ini, JITZES CS berhasil mempermalukan timnas Vietnam dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Maidin. Kemenangan ini tentu saja disambut sukacita oleh skuad Garuda. Sebab timnas Indonesia sendiri langsung mendongkrak posisi di klasemen sementara grup F sehingga kini kukuh mengisi posisi kedua dengan 7 poin, unggul hingga 4 angka dari Vietnam di urutan ketiga. Di tengah euforia kemenangan ini, timnas Indonesia mendapat sindiran dari masyarakat Malaysia. Mereka menyoroti sikap timnas Indonesia yang dinilai berlebihan merayakan kemenangan atas Vietnam bak seperti juara Piala Dunia. Kemudian masyarakat Malaysia ini menilai kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam didapat bukan karena murni skuad Garuda sudah menjadi lebih kuat, melainkan kemenangan itu terjadi karena Vietnam mengalami masalah juga terhadap pelatihnya. Pakai pemain lokal ranking tidak naik, pemain keturunan solusinya, tulis sindiran akun Bon JR terhadap timnas Indonesia. Baru menang lawan Vietnam sudah seperti juara Piala Dunia kok, lanjutnya. Vietnam kalah karena ada masalah dengan pelatihnya saja, bukannya Indonesia yang kuat, jelas akun itu. Timnas Malaysia sendiri harus beda nasib dengan timnas Indonesia dalam mengarungi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Mereka kalah 2 kali beruntun dari Oman dengan skor sama 0-2. Momen paling bahagia, Shin Tae-yong belum move on dari kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam. Pelatih tim nasional (timnas Indonesia), Shin Tae-yong tampaknya belum bisa move on dari kemenangan 3-0 Garuda atas Vietnam di Hanoi beberapa waktu lalu. Sebab baru-baru ini Shin Tae-yong mengupload kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu di Instagram pribadinya. Bahkan ia menyelipkan caption itu adalah momen paling bahagia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam sebanyak 2 kali pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menang tipis 1-0 saat menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis (21/3) lalu. Timnas Indonesia sukses mempertahankan tren positif kala bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin Selasa (26/3) pada pertemuan yang kedua. Di laga tersebut Tom Haye dan kolega menang telak 3-0. Kemenangan ini sekaligus menjadi momen spesial bagi timnas Indonesia. Karena akhirnya skuad Garuda sukses mematahkan kutukan 20 tahun tidak pernah menang di markas Vietnam. Terakhir kali timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam di Hanoi pada babak penyisihan grup Piala Tiger selanjutnya menjadi Piala AFF 2004. Kala itu skuad Garuda yang dinahkodai Peter White berhasil kalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0 lewat gol Muhammad Mauliles, Boaz Solosa, dan Ilham Jaya Kesuma. Tak hanya membuat pecinta sepak bola tanah air gembira, Shin juga ikut gembira dengan kemenangan bersejarah itu. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengenang momen-momen bahagia timnas Indonesia kala berhasil menumbangkan Vietnam di Hanoi pada akun Instagram pribadinya. Foto peringatan setelah kemenangan 3-0 Vietnam itu adalah saat momen yang membahagiakan, tulisin dalam akun Instagramnya Minggu (31 Maret 2024).
Kemenangan itu juga sekaligus membuat timnas Indonesia menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena sedang menghuni peringkat 2 klasemen grup F dengan koleksi 7 poin. Mereka terpaut 5 angka dari Irak yang bisa dibilang sudah dipastikan pasti lolos. Sementara Vietnam di posisi 3 dengan 3 poin. Timnas Indonesia hanya tinggal menyisakan 2 laga kandang melawan Irak tanggal 6 bulan 6 dan Filipina tanggal 11 bulan 6. Skuad Garuda hanya butuh 1 kemenangan dari dual laga tersebut untuk mengunci tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta otomatis lolos Piala Asia 2027. Shin Tae-yong berterima kasih kepada Ketum PSSI Erick Thohir, Timnas Indonesia bakal kedatangan pemain keturunan lagi. Tim nasional (Timnas Indonesia) dikabarkan akan mendapatkan tambahan amunisi baru dari pemain keturunan. Mendengar kabar itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong merasa senang dan berterima kasih kepada Ketua Umum (Ketum PSSI Erick Thohir yang sudah mendukungnya untuk memajukan sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 4 pemain keturunan baru yang sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Nathan Chuaon, Jay Itzes, Ragnar Oratmangon, dan Tom Hai. Keempat pemain ini ikut andil dalam 2 kemenangan skuad Garuda atas Vietnam dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia menang 1-0, sementara di pertemuan kedua menang telak 3-0 atas tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut. Menyoal pemain keturunan, memang masih ada 1 pemain yang proses naturalisasinya sedang berlangsung. Dia adalah kiper Dallas FC, Maarten Paes. Kemungkinan proses naturalisasi Paes akan selesai sebelum bulan Juni mendatang. Tapi Shin Tae-yong membocorkan kalau ada beberapa pemain yang akan dinaturalisasi. Itu artinya bukan tidak mungkin kalau tidak hanya Paes saja yang akan dinaturalisasi. Meski begitu, dia tidak membeberkan siapa sosok pemain keturunan yang dimaksud. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti, kata Shin, dilansir dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia Minggu (31 Maret 2024). Berkaitan dengan hal itu, Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Sebab langkah ini dinilai akan membuat Timnas Indonesia semakin mendunia. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan ini akan membuat Timnas Indonesia semakin maju ke depannya, tutur Shin Tae-yong. Menarik untuk disimak siapa pemain yang dimaksud Shin Tae-yong. Bukan tidak mungkin kalau sosok selanjutnya adalah striker FC Utrecht, Ole Romani. Apalagi sang pemain baru-baru ini mengungkapkan sudah dikontak oleh PSSI. Satu hal yang pasti, kehadiran pemain keturunan tambahan pasti akan sangat berdampak pada Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan kembali melanjutkan perjuangannya di 2 laga sisa grup F, yakni melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa melangkahkan kakinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.